kemudian apa nih yang perlu dipersiapkan untuk menghadapi megatrust tersebut, Pak? Kami selalu berinovasi, menciptakan peralatan-peralatan yang tentunya akan sangat bermanfaat dalam mengurangi risiko bencananya tersebut. Halo sahabat tangguh, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat, dimanapun sahabat tangguh berada. Kembali lagi berbincang-bincang bersama penggiat kebencanaan dalam podcast bersinergi dalam teknologi dan inovasi pada SDC khusus The Third Asia Disaster Management and Civil Protection Expo and Conference atau ADEXCO yang juga bersamaan dengan acara Global Forum for Sustainable Resilience GFSR tahun ini 2024. Bersama saya telah hadir narasumber dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, Bapak Nur Hidayat. Selamat sore Bapak, apa kabar? Selamat sore, alhamdulillah baik. Baik Pak, untuk tema kita pada sore hari ini yaitu teknologi monitoring infrastruktur apakah ini merupakan jawaban dari megatrust ya Pak? Karena sekarang kan sedang ramai isu megatrust. Mungkin bisa dijelaskan kepada sahabat tangguh apa itu megatrust dan bagaimana pengaruhnya pada infrastruktur? Baik, terima kasih. Jadi megatrust itu sebenarnya istilah ya. Mega itu besar, trust itu sesar naik. Tapi sebenarnya megatrust itu merupakan zona tumbukan atau pertemuan atau subduksi lempeng samudra yang menyusup ke bawah lempeng benua. Tapi karena ini merupakan giant, ya besar, sehingga mempunyai energi yang cukup besar. Dan energi yang cukup besar itu dikhawatirkan akan menimbulkan dampak bencana lanjutan, seperti mengaktifkan kembali patahan-patahan yang awalnya diam, kemudian juga mengenerate tsunami dan juga longsor. Nah, dengan tiga potensi bencana yang akan timbul tersebut, maka otomatis infrastruktur apapun yang ada di permukaan bumi bisa kena imbasnya atau mengalami kerusakan, misalnya bendungan, jalan, gedung-gedung dan lain sebagainya. Kira-kira itu. Baik Pak, kemudian apa nih yang perlu dipersiapkan untuk menghadapi megatrust tersebut Pak? Ya, tentunya kalau kami saat ini yang jelas kami selalu berinovasi, menciptakan peralatan-peralatan yang tentunya akan sangat bermanfaat dalam mengurangi risiko bencananya tersebut ya. Di antaranya kalau kami sekarang ini sedang membangun suatu sistem yang namanya Sidutagami, sistem gedung tangguh terhadap gempa bumi. Kami ini kita memang fokuskan dulu sementara ini untuk di kota-kota besar, terutama gedung-gedung yang bertingkat. Karena kita tahu seperti misalnya Jakarta pada siang hari itu penduduknya bisa sampai 12 sampai 13 juta. Iya. Kalau malam mungkin berkurang ya. Nah, gempa itu datang tidak menunggu waktu malam. Betul, Pak. Bisa terjadi kapan saja. Nah, oleh karena itu kami coba memetakan membuat sistem ini, Sidutagami ini bisa dipasang atau bisa dilakukan di setiap gedung di Jakarta. Di mana Sidutagami ini ada 3 subsistem. Yang pertama adalah analisis non struktural yang kita namakan SIGAP. Itu mengkaji lokasi dan potensi bencana, kemudian sarana infrastrukturnya, kemudian objek-objek berbahaya dan fisik gedung itu sendiri. Jadi ini secara non struktural kita akan nilai, kemudian kita akan kasih skor. Dia akan masuk di kerentanan yang seperti apa? Rentan, sedang, rendah atau tinggi. Oh, ada 3 kelas ya Pak? Ya. Terus kemudian setelah SIGAP kami menggabungkan lagi dengan SIQUAD. SIQUAD itu sistem informasi keandalan gedung bertingkat.
itu kita memasang sensor alat. Alat itu kita pasang di gedung, di puncak, tengah, dan di paling bawah. Tapi minimal itu ya, sebenarnya kalau lebih bagus lagi semua lantai itu. Nah, ini fungsinya untuk apa? Kita bisa mendeteksi pertama percepatan, mengukur percepatan gempa, kemudian frekuensi gempa, kemudian juga inklinasi, simpangan gempa, simpangan gedung maksud saya. Jadi kalau sampai terjadi gempa, kita bisa tahu gedung itu masih sehat atau tidak. Jangan-jangan frekuensinya sudah berubah atau kemiringannya. Kalau kemiringan 1 sampai 4 itu gedung itu sudah dikatakan rusak. 4 itu bisa dikatakan rusak permanen. Atau inklinasinya 1 derajat tadi inklinasinya 1 derajat sampai 4 derajat ya. Terus kalau percepatan getaran, kemudian itu bisa kalau di kami yang sudah kami lakukan dengan contoh di gedung BPBD DKI itu sampai 46 gal. Kalau lewat dari 46 gal artinya gedung itu rusak. Oh ya, baik Pak. Nah, yang ketiga tadi setelah sigap, sikwat, kita punya si jagat. Si jagat itu mengkaji strukturnya sekarang. Jadi setiap gedung yang ada di Jakarta ini kita ukur strukturnya, kita kaji sampai seberapa kuat dia. Terus kemudian perilaku terhadap gempa. Kalau gempa itu datang, maka dia akan memberikan respon seperti apa. Bagian mana saja yang akan rusak terlebih dahulu kalau getaran gempa. Sehingga nanti perlu ada masukan-masukan seperti rekomendasi adanya retrofit atau perbaikan untuk perkuatan dan lain sebagainya. 3 sistem ini nanti akan masuk dalam suatu dashboard. Bahkan kita sudah masukkan dalam aplikasi juga. Oh, sudah ada aplikasinya ya, Pak? Aplikasi. Sudah jadi, bisa diakses masyarakat, Pak? Saat ini karena kami baru mengaplikasikan di gedung BPBD DKI. Mungkin bagi nanti pemirsa yang mungkin bisa melihat ke sana. Itu kami sudah punya aplikasinya di Android. Iya, baik, Pak. Mungkin saya beri contoh sedikit ya. Misalnya nih, sikwat seperti ini. Oh iya, baik Pak. Berarti per komponennya sudah sikwat ada seperti ya, ini Pak? ya. Jadi ini kita bisa cek. Ini contohnya gedung damkar, misalnya ini gedung damkarnya seperti ini, kita bisa lihat. Terus kemudian kita lihat monitoring gedungnya seperti ini. Nah, artinya kalau dengan kondisi ini, gedung ini dalam kondisi yang normal. Getarannya semua di lantai paling atas, tengah, dan bawah nih frekuensinya sama. Terus kemudian statusnya bisa kita lihat seperti ini. Statusnya sehat atau tidak rusak. Ini real time. Jadi kita bisa monitor terus online. Nah, kira-kira itu. Kemudian selanjutnya Pak, ini kan berarti sudah bisa diakses masyarakat ya Pak. Nah, nanti apakah ada peluang untuk integrasi dengan peringatan dininya Pak? Ya. Terkait gempa tersebut. Di BRIN ini ada beberapa bidang. Kebetulan kalau di kami membangun yang namanya Sibutagami, tapi ada dari rekan lain di BRIN yang membangun on-site earthquake early warning system. On-site earthquake early warning system. Ya, betul. Jadi itu adalah mendeteksi PWAVE, getaran gempa atau gelombang P yang datang sebelum gelombang S-nya datang. Sehingga kita punya waktu sekian detik untuk evakuasi untuk paling tidak menyelamatkan diri. Iya, betul. Misalnya nih, kalau kita kemarin mencoba simulasi untuk di area, kalau sumbernya itu dari Megatrust nih, itu kira-kira masih ada waktu sekitar 20 detik sampai di gedung BPBD ya. Artinya kita punya waktu 20 detik untuk siap-siap dan menyelamatkan diri. Kira-kira seperti itu. Nah, kami akan mengintegrasikan itu antara early warning systemnya dengan Sibutagami. Kami membayangkan kalau semua gedung di Jakarta ini sudah dilengkapi dengan sistem itu semua, kita bisa membuat peta zonasi, bahkan skenario gempa. Kalau sampai gempa skala 6 misalnya ya, atau magnitudo 6, maka daerah mana saja yang akan
rusak, kemudian akses jalan bisa lewat mana, rumah sakit mana yang masih bisa bertahan, jalur evakuasinya kemana, titik poin berkumpulnya di mana, dan masih banyak lagi yang termasuk berapa satuan pengamanan yang akan dikerahkan segala macam, itu semua bisa dihitung. Iya. Dan ini bagus sekali, sehingga skenario gempa misalnya 6 atau 7 atau 8 ini bisa, sebuah kota besar tentunya harus punya seperti itu. Kemudian berapa Pak jumlah bangunan gedung yang telah dinilai menggunakan Sidutagami tadi? Kami jujur sudah memulai dari tahun 2014 ya, sekitar Sudah 2014. 10 tahun ya Pak? Tapi kami masih berupa prototipe waktu itu. Jadi Iya. kita perbaiki terus sampai benar-benar stabil peralatan yang kita gunakan. Ini baru tahun ini kami rasa memang sudah saatnya untuk kita bisa expose. Dan kebetulan alat yang kita namakan Sikuat ini sudah mendapatkan paten, dan satu lagi sudah berlisensi. Kita Baik. punya lisensi dengan salah satu perusahaan yang akan mengadop ini dan kemudian mengembangkan menjadi fabrikasi. Baik. Sehingga produk dalam negeri yang punya nilai TKDN yang cukup tinggi, Iya, ya, ini tinggi tentu bisa berarti. kita produksi sendiri. Ya, bisa Kira-kira produksi seperti massal itu. ya Pak? Iya. Kemudian apa nih harapan untuk kedepannya Pak terkait monitoring dan kemudian juga salah satunya untuk antisipasi megatrust ini Pak? Ya, kami berharap supaya sekarang kami bekerja sama dan mendapat support cukup baik dari BPBD, dan kami berharap supaya BPBD ini sudah memberikan contoh, dan ada mereka rutin ya melakukan sosialisasi. Berharap pengelola gedung yang ada di wilayah DKI Jakarta bisa mandiri melakukan penilaian gedung di tempatnya masing-masing, tentu dengan dananya masing-masing ya. Iya. Artinya tidak membebani pemerintah. Ini cukup bagus karena di sini nanti dengan mereka melakukan itu sendiri dan data bisa dikirim ke kami, ke BRIN atau ke BPBD, kami bisa membuat peta dan membuat skenario gempa yang cukup bagus, sehingga Baik. keselamatan masih banyak nyawa yang bisa kita selamatkan. Seperti itu kira-kira. Terima kasih untuk Bapak Nur Hidayat dari BRIN untuk materinya pada sore hari ini. Sahabat Tangguh, tadi kita sudah berbincang, ternyata dari BRIN sudah menginovasi ada aplikasi Sidutagami yang punya 3 komponen, yaitu ada Sikuat, Sigap, dan Sijagat. Kemudian sahabat Tangguh juga jangan lupa untuk tetap stay tune dari YouTube dan media sosial BNPB, karena update bencana jangan tunggu jadi korbannya. Dan tetap mengikuti kegiatan Adexco dan GFSR 2024, karena pastinya ada kegiatan dan juga produk kebencanaan yang sangat menarik untuk sahabat Tangguh kunjungi dan ikuti. Sampai jumpa di lain kesempatan. Sampai jumpa. Sampai jumpa.